Joyo Amijoyo di Malang tahun 1898 sampai 1937 itu pemerintahannya itu. Ya, seperti di Tumpang, di Jabung itu memang lebih spesifik dengan Gunung Sarinya. Sedangkan di Gedung Monggo lebih spesifik dengan gerak-gerak gagahnya, terutama Sabrang dan Papang. Di wilayah lain ada yang lebih dominan Papangnya, seperti itu. Tetapi pada dasarnya, polanya, strukturnya sama. Di dalam negara Pararaton, dalam Pararaton diinformasikan Hayam Wuruk itu dulu ketika berhubungan dengan masyarakat, dia menarikan topeng Gunung Sari Potrojoyo. Potrojoyo berdialog langsung, kalau Hayam Wuruknya dialognya diwakili dengan dalang. Nah, itu mirip dengan wayang topeng Malang yang sekarang itu. Ya, tapi apakah mungkin perkembangan di Yogyakarta itu merupakan kelanjutan dari perkembangan wayang topeng yang ada di Malang? Mungkin saja seperti itu. Ya. Jadi roh nenek moyang ini didatangkan supaya kita itu berterima kasih kepada mereka, bahwa mereka itu telah meninggali kita kepintaran ya, jadi sesuatu yang luar biasa seperti kesenian topeng ini. Nah, itu hanya seperti itu. Jadi kita tidak memuja mereka, tapi kita menghormat pada mereka, kita berterima kasih pada mereka. Tapi imbal baliknya biasanya mereka akan menjaga selama pertunjukan ini berlangsung, itu tidak ada gangguan, gitu, seperti itu. Topeng pertama kali justru sebagai kegiatan ritual pemujaan, tolak bala, untuk selalu ingat kepada leluhur, ingat kepada Tuhan. Ini menjadi sarana ritual keagamaan. Ini yang pertama. Ini fungsi keagamaan ini sangat penting dalam membangun spiritualitas. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi spiritnya mulai pertama Empu Sendok datang ke Jawa Timur begitu, dengan proses pengembaraan yang sangat luar biasa. Topeng ini kemudian menjadi sarana, tidak hanya sarana ritual saja, tapi kemudian menjadi sarana politik. Kita melihatnya seperti itu. Dan itu kemudian menjadi tradisi-tradisi besar dalam dinasti raja, para raja, menjadi tradisi besar istana. Jadi kita melihat ritual topeng itu menjadi bagian dari kegiatan mawayang, mabanyol, menjadi pelawak. Adapun bukti mengenai keberadaan dari topeng di masa kerajaan Singosari adalah adanya relief di beberapa candi peninggalan kerajaan Singosari. Dalam relief tersebut, para penari topeng memakai atribut endong atau sayap belakang, rapek atau hiasan setengah lingkaran di depan celana, lazim juga disebut pedangan, bara-bara dan irah-irahan atau mahkota yang bentuknya sama dengan kostum tari topeng di masa sekarang. Jadi bagaimana mereka, para raja itu, melihat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu dari cara ketawa rakyat. Sehingga apa? Mereka mabanol, mangigel menari, mawayang, memerankan peran-peran wayang. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Jadi bagaimana para raja turun ke daerah dengan melakukan penyamaran. Sehingga kalau kita melihat kembali Pararaton, sampai kemudian Hayam Wuruk, Kertawardhana, itu kemudian mereka mawayang. Mawayang itu apa? Memerankan diri yang lain untuk supaya tidak terbaca, memberikan gambaran-gambaran refleksi tentang filosofi, bagaimana mereka menjalankan kearifan politik mereka untuk rakyat. Hayam Wuruk itu dikenal sebagai dalang topeng yang baik, penari topeng yang baik, tapi juga mapadai, pengendang yang baik. Nah, tapi juga mabanol menjadi pelawak. Nah, ini mangidung, mendapatkan kidungan-kidungan, saling menyindir dengan Kertawardhana. Nah, yang mungkin sekarang parian, kidungan yang ada di Ludruk itu bagian dari
tradisi-tradisi para pangeran dan raja terdahulu. Untuk apa? Saling menyindir, saling mengingatkan di atas pentas. Ini sangat bahasa yang sangat santun, Mas, sangat indah. Sehingga apa? Tidak ada politik praktis yang kemudian kasar, tidak ada. Selalu menyindir dengan satu lantunan. Sehingga apa? Mereka ketawa, rakyat ketawa, masyarakat ketawa. Dari cara ketawa inilah yang kemudian orang bisa melihat, para pangeran bisa melihat posisi mereka di mata rakyat. Nah, ini yang sebenarnya berbeda dengan para caleg sekarang, berbeda dengan cara pemerintah apa. Ini sangat berbeda. Sehingga apa, kalau kita melihat apa fungsi topeng ini di dalam ritus apa kebudayaan kita sebenarnya sangat kompleks. Pertunjukan topeng Malangan biasanya dibuka dengan iringan musik gamelan Jawa yang disebut gendeng kiru. Ciri khas musik pengiring ini adalah tenang dan syahdu. Sebelum pertunjukan wayang topeng secara total, itu ada yang namanya kelenengan. Tetabuhan atau permainan musik gamelan itu tujuannya untuk mengkondisikan satu secara total, untuk mengkondisikan batin para pemain wayang topeng sendiri biar bisa masuk ke sana. Struktur tarinya pertama mesti buka keber dulu, kemudian ada solah busono, ada solah kawit, solah busono, kemudian solah kebar dan penutup. Itu pada dasarnya strukturnya seperti itu. Dari struktur penyajian hampir sama juga. Pertama mesti jejer sabrang, kemudian ada budalan, ada grebek namanya, kemudian ada perang gagal, kemudian ada adegan Jawa, kemudian ada perang lagi, gagal lagi, dan ending. Endingnya biasanya selalu pertemuan antara Panji dengan Sekartaji atau Ragil Kuning dengan Gunung Sari, seperti itu. Bakteh sebagai tarian pembuka, ya yang katanya tari patih itu tadi, itu runtut mulai dari sembahan awal, kiprah sampai sembahan akhir. Tari topeng Malang Kedung Monggo satu-satunya yang pakai sembahan cuma tari topeng Bangteh. Itu ada filosofinya juga, Mas. Tidak sekedar nyembah aja. Kenapa? Di situ adalah tari topeng Bangteh itu dianggap suatu peristiwa yang sangat sakral. Karena di situ sebuah asmara, sebuah biji laki-laki perempuan kumpul jadi satu, itu sakral banget, Mas. Harus benar-benar, kenapa menyembah? Bukan menyembah pada sesuatu itu, tapi menyembah pada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Yang Widi. Biar nanti diberi kelancaran, diberi sesuatu yang baik dan baik dari awal sampai akhir. Sebelum pertunjukan dimulai, dalang membaca mantra dan membawa persembahan ke panggung yang ditujukan kepada roh nenek moyang. Sajian ini untuk mencegah terjadinya bencana selama pertunjukan berlangsung. Di saat yang bersamaan juga, itu di belakang, itu ada sesuatu, Mas, yang namanya sesaji-sesaji. Karena mau tidak mau itu tidak berani, karena ada ini kan sebuah ungkapan. Satu, rasa syukur. Kedua, mohon selamat kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketiga, mau tidak mau, karena ini terkait dengan perdanyangan, juga memberitahu berupa yang namanya duporatus itu, atau semacam kemenyan. Itu kan dipakai bau-bau. Itu kan sebagai penghantar untuk menuju ke sana.
Kalau di sajen di wayang topeng, jadi tidak ada yang khusus ya. Jadi cuma kalau di Gedung Monggo kita pakai pisang setangkapnya itu biasanya kan gajih. Jadi kita pakai rojo talun itu karena kesenangan leluhur kita yang di Gedung Monggo itu. Jadi ada pisang setangkap, ada kelapa, ada beras, ada bumbu kinangan, ada bumbu dapur, terus kaca, serit. Persembahan atau sesajen itu biasanya berupa kemenyan, sesisir pisang, air sari tape, bunga-bungaan, daun sirih segar, uang, nasi tumpeng, dan telur. Nah, ini tradisi Jawa dalam budaya masyarakat Jawa. Jadi ada Selasa Kliwon, Senen Legi, kemudian Jemuah Pahing dengan dinten pitu pekenan gangsal ya, ada neptu-neptu tertentu. Jadi ada tradisi dalam budaya Jawa bahwa peton itu menjadi sangat penting untuk diperingati dengan dengan rasa syukur, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk juga peton para leluhur. Nah, kenapa ini Senen Legi? Sudah barang tentu ada kaitannya dengan tradisi topeng yang ada di Malang. Entah itu petonnya Mbah Karimun atau yang lain, atau Mbah siapa pendahulu pertunjukan topeng ini. Jadi saya rasa ini adalah sebenarnya wahana pemuliaan. Pemuliaan, jadi bersyukur, memuji kebesaran Tuhan tentang berkah topeng itu nih. Topeng memberi kehidupan pada generasi-generasi mendatang, kepada masyarakat pencerahan dan lain sebagainya. Bukan sekedar hiburan, tapi pencerahan berpikiran, ada nilai filosofi tentang hidup, mati, siklus. Itu yang menjadi sangat penting di dalam. Sehingga kalau Senen Legi itu kemudian menjadi bagian penting dari ritual pertunjukan mereka, ini adalah sebenarnya bagian penting dari kebudayaan Jawa tentang pemuliaan, pensucian, pentasbihan. Gitu. Sehingga pencakrala ini sebenarnya tujuannya hubungan vertikal dan horizontal antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Karakteristik topeng Malang berbeda dengan daerah lainnya. Kalau di Gedung Monggo kita punya 76. Ya, 76 karakter. Dan 76 karakter ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Tokoh yang baik, itu perwakilannya tokoh Panji. Yang kedua itu tokoh antagonis. Itu perwakilannya tokoh Sabrang, jadi cirinya matanya bulat terus ada taring. Terus yang ketiga tokoh abdi atau pembantu yang bentuknya lucu, jadi ada separuh, ada yang perot seperti itu. Terus yang keempat itu tokoh binatang. Tokoh binatang ini hanya sebagai pelengkap dalam cerita-cerita tertentu seperti tadi. Jadi ada lembu gumarang, ada lelucu seperti itu. Karakter yang bisa dicerna atau diambil itu satu untuk kepentingan pembelajaran, jelas putra dan putri. Di putra pun ada alus, ada gagah, gagah pun ada bermacam-macam. Gagahnya prajurit, gagahnya patih, gagahnya prabu juga beda. Alus pun juga berbeda. Alusnya prajurit, alusnya satrio, alusnya prabu juga berbeda. Karakter-karakter yang dibawakan oleh para penarinya sangatlah beragam. Seperti kalangan ningrat yang bergerak dengan elegan, anggun, berwibawa, atau karakter yang membuat penarinya memainkan gerakan keras, agresif, dan tergesa-gesa. Pemain itu harus mengetahui karakter apa yang dibicarakan. Jadi tadi ngomong misalnya ada 3 peran yang kuat ya, Asmoro Bangun dengan Sekar Taji. Itu suami istri, terus ada Gunung Sari, terus ada lagi tokoh Klono Siwandina, mempunyai karakter yang berbeda dari segi topengnya, jenis topengnya, warna topengnya, dan nanti diekspresikan dalam karakter suaranya atau antawacana atau batas antara suara yang satu dengan suara yang lain. Jadi
kalau dalangnya tidak mumpuni dan pemainnya juga tidak akrab dengan suara dalangnya, itu karakter-karakter itu dia tidak bisa tidak bisa mewujudkan ekspresi ini dengan baik. Jadi ini membutuhkan sebuah keterampilan yang sangat luar biasa untuk memahami karakter. Baik itu dalam karakter yang dibagi dalam gagah, putri, halus dan sebagainya, ini yang sangat luar biasa. Nah, itu butuh keterampilan yang tersendiri. Jadi Malang punya ragam hias tersendiri di dalam topengnya. Bagaimana cara mengekspresikannya. Jadi misalnya tokoh Gunung Sarinya Malang, tokoh Gunung Sari yang ada di Klaten, Solo, Jogja, kemudian yang ada di Madura. Kalau Madura bukan, di Cirebon yang masih Panji ya, Silis Panji itu ya. Itu punya karakter yang sangat berbeda. Selain model atau wujud pertokohan, ciri topeng Malangan dikuatkan dari pewarnaan dengan kombinasi 5 warna dasar, yakni merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan kuning melambangkan kesenangan, serta hijau melambangkan kedamaian. Kita melihat ada ruang ekspresi kerakyatan yang lebih bebas, tidak terikat, berbeda dengan model-model mengekspresikan masyarakat borjuis, para pangeran, para raja, para putri raja, sangat berbeda. Kalau yang model-model seperti itu dengan pola bakuan yang lebih kokoh dan kuat, dengan acuan-acuan yang harus dilakukan. Tapi kemudian untuk topeng-topeng Ponokawan, kemudian tokoh-tokoh lain itu mereka lebih merdeka. Walaupun ada pola, tapi kemudian para pemahat itu biasanya punya kreativitas mereka sendiri dalam menafsir. Ini biasa sangat terjadi, dan kita melihat kreasi yang luar biasa dari teman-teman penari topeng yang kemudian mereka membuat sendiri topengnya, dan kemudian bagian itu disebarkan dengan pasar yang tersedia. Topeng Malangan memiliki filosofi yang sangat bermakna. Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Jadi di pertunjukan wayang topeng ini, khususnya di cerita Panji, itu masyarakat itu diajarkan bagaimana caranya hidup baik. Jadi hidup baik itu antara manusia dengan manusia. Maksudnya manusia dengan lingkungan, terus manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, seperti itu. Pada umumnya kalau itu wayang adalah dari bayangan atau wewayangan yang urip. Jadi wayang apa saja memang di sana adalah mengutamakan pesan-pesan moral, mulai manusia dari dalam kandungan, lahir sampai berkarya dan kembali lagi atau meninggal dunia. Ini wewayangan yang urip. Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi yang paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Topeng itu kan kedok ya, jadi suatu alat menjadi transformasi bagaimana manusia atau seniman ini menjadi atau dipilih oleh Allah atau dipilih oleh dewa pada waktu itu untuk menyampaikan pesan-pesan moral itu lewat kedoknya itu. Jadi tidak kasat moto bicara dengan mulutnya sendiri, tapi dia bicara dengan perwatakan topeng itu pada umumnya. Jadi karena itu sebuah pertunjukan dan mempunyai sejarah dan filosofis yang tinggi, topeng itu sampai sekarang mempunyai kekuatan yang luar biasa atau disebut istimewa, yang kita sebut juga adiluhur. Di dalam gerak tarinya sendiri itu ada muatan-muatan nilai yang menggambarkan simbol penghubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Karena pertunjukan awal sampai akhir itu melambangkan terjadinya
manusia mulai yang namanya belum ada, hamil, lahir, kehidupan nyata, sampai mati. Pada sebagian masyarakat, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai magis dan suci. Di sana ada binary, jadi oposisi hitam putih. Nisto Matio Utomo, tribinary gitu ya. Jadi yang baik dan yang jahat. Ya, yang utama nista dengan yang utama, Nisto Matio Utomo. Itu kemudian ada pertarungan yang luar biasa akan selalu menyertai kehidupan manusia, sehingga apa? Penggambarannya kalau kita melihat hanya paling dikalahkan. Ya, tapi tidak pernah kita selalu digambarkan dengan dibunuh tokoh itu, tokoh antagonis atau protagonis, enggak. Tapi selalu kalah menang, dan itu selalu bergantian. Baik dan buruk akan selalu silih berganti dalam kehidupan. Ini yang sebenarnya sehingga apa? Manusia di dalam ini toleransinya tidak boleh berlebihan. Seperti itu, gurung Jawa. Iku panjenengan Jawa, gak patek Jawa, gak Jawa, ada seperti itu. Tapi itu hanya kriteria yang bersifat normatif dan itu akan berkembang, selalu dikembalikan kepada kemerdekaan individu dalam mencapai kematangan. Nah, ini ngomong kematangan tadi, hukum kematangan itu sangat sangat subjektif. Tiap orang punya kedewasaannya sendiri, mencapai tahap kedewasaan sendiri, kebijakannya sendiri.